Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang keempat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih wa darin amin. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Jadi kalau di Sahih Bukhari Muslim segitu aja. Jadi enggak ada nutfatan. Tapi menurut Syarihul Kitab Imam Al-Jardani ini pakai nutfatan. Jadi ada nuskha yang pakai nutfatan. Tapi yang asli di Sahih Bukhari Muslim enggak pakai arba'ina yauman aja. Tapi memang yang banyak kita hafal pakai nutfatan ya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Al-Imam Al-Jurdani Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Syarih Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu pakai nutfatan. Jadi di sini dibilang lam tarid fi sahihain wa qad takallama al-a'immatul huffadhu anha mutawwala. Saya juga pernah dengar ba'dul ulama waktu ngajar Arba'in Nawawiyah memang gitu bacanya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman bas. Enggak pakai nutfatan. Walhasil riwayah ada yang pakai nutfatan, ada yang tidak. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilaihi al-malak. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Ini hadis dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di salah satu pilihan beliau 40 hadis. Artinya beliau anggap penting ini. Salah satu usul di dalam agama Islam. Marahilu khalqil insan wa taqdiru rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Pertama kita bahas tentang Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud. Ibn Mas'ud ini muqri'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian baca Quran di zaman Nabi ya. Sahibun Na'lain terkenal itu, bagian khadimu Rasulullah. Tasyarrafa bi khidmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Na'lul Mustafa. Imam An-Nabhani beliau sering membahas
Tasyarrafa Ibnu Mas'ud dengan membawa sandal Nabi, dan saya atasyarraf dengan mithalu na'lil Mustafa. Yang sekarang terkenal tuh, gambar na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang memasyhurkan al-Imam An-Nabhani radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini hafidha wa talaqqa min famir Rasuli sallallahu alaihi wasallam 70 suratan minal Quran. Beliau hafal dan menerima langsung dari mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Kalau hadis beliau riwayatkan 848 hadis. Dan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama ini. Alaihi ridwanullah. Terus itu hadis wiridan waqiah anti miskin itu tuh dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Salah satu riwayatnya itu. Ini saya bacakan ya. Jadi waktu beliau akan wafat, ya, beliau mau meninggal ini ceritanya ini. Ini perlu direnungkan. Orang kalau mau meninggal itu serius-seriusnya orang. Kalau bicara itu serius betul namanya orang mau meninggal. Jadi waktu beliau sakit dijenguk oleh Sayyiduna Utsman bin Affan. Kemudian ada dialog terjadi di situ. Sayyidina Utsman bertanya kepada beliau, "Ma tashtaki?" Apa yang engkau keluhkan? Sayyidina Ibn Mas'ud menjawab, "Dzunubi, dosa-dosaku." Qala fama tashtahi? Apa yang engkau inginkan? Qala al-maghfirah. Saya ingin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala ala amuru laka bitabib? Apakah perlu saya mendatangkan dokter? Qala at-tabibu amradani. Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang membuat saya sakit ya dokter, yakni Allah. Ini penting ini, perhatikan ini qalbus sahabah ini. Merasa banyak dosa, yang diharapkan ampunan Allah, betul-betul imannya sangat kuat, yang bisa menyembuhkan penyakit ya hanya Allah. Yang bikin sakit Allah, yang menyembuhkan ya Allah. Qala ala amuru laka bitabib? Qala at-tabibu amradani. Qala ala amuru laka bi'ata? Sayyidina Utsman menawarkan, apa perlu, kan waktu itu jadi khalifah Sayyidina Utsman, apa perlu saya mengirim hadiah, mau dikasih fulus, namanya orang lagi sakit ya. Qala la hajata li bihi, saya tidak perlu. Tidak perlu fulus katanya. Qala berkata Sayyidina Utsman, yakunu li auladika min ba'dik. Diingatkan oleh Sayyidina Utsman, ente punya anak-anak ente nanti kalau perlu uang mau bagaimana? Ini yang ajib nih. Qala inni la akhsha alaihim al-faqra ba'da an 'allamtuhum suratal waqi'ah yaqra'unaha kulla laylah wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratal waqi'ah kulla laylah lam tusibhu faqah. Faqah maknanya faqrun wahtiyajun abada. Jadi kalau nasul hadisnya begini, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Ketika beliau ditawari uang untuk anak turunnya oleh Sayyidina Utsman, beliau menjawab, saya tidak takut anak-anak saya faqr,
miskin, nggak takut miskin turunan saya. Setelah saya mengajarkan kepada mereka surat Waqiah dibaca tiap malam. Dan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa yang setiap malam membaca suratul Waqiah, tidak akan menimpa dia faqr dan butuh uang, butuh dunia abadan selamanya. Ini diyakini kuat ini. Sampai dijadikan wasiat buat anak cucunya. Sudah pegang omongan Nabi. Kalau baca surat Waqiah setiap malam gak akan miskin. Itulah kira-kira begitu. Butuh apa saja pasti ada jalan keluarnya. Jadi riwayat Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud membacanya 1 kali tiap malam. Kalau di Tadhkirun Nas, Sayyidina Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Attas ajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini hadis min tariqi ahli al-batin ba'da al-'asr. Ikhtar ma syi'tum, taqra'un ba'da al-'asr marra boleh, baca tiap malam boleh, dua-duanya dipakai juga boleh. Kilahuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana, memberi hadis kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan Nabi as-sadiq, yang bersifat siddiq, al-masduq, yang dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan bil mu'jizat, ya, dengan mu'jizat. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, 40 yauman, 40 hari, nutfatan, menjadi nutfah. Allah. Yani al-insan hadza nantinya menjadi terhormat seperti apapun, tetap dia berasal dari mani. Ada kalamnya Sayyidina Ali yang terkenal, ya. Ruwiya an Aliyin karramallahu wajhahu annahu qala. Salah satu riwayat, Sayyidina Ali diberi gelar karramallahu wajhah itu karena tidak pernah melihat kepada kemaluannya sendiri. Insyaallah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Ma libni Adam wal fakhr, awwaluhu nutfatun madhirah wa akhiruhu jifatun qadirah wa ma bainahuma yahmilul 'adhirah. Ada apa manusia itu mempunyai sifat bangga, yakni sombong, kibir. Awalnya dia nutfah yang hina, madhirah khabithah. Wa akhiruhu jifatun qadirah. Akhirnya jifa. Jifa itu bangkai. Qadirah, yang kotor. Wa ma bainahuma, masa antara dia menjadi mani dan menjadi bangkai itu, yahmilul 'adhirah, dia membawa najis, kotoran maksudnya, ya. Masya Allah.
Iya, padahal orang sadar ya kalau di dalamnya itu ada ya maaf ya ada tai gitu, ada tai, ada kencing yang kita bawa kemana-mana ini hanya tertutup kulit dan daging aja. Ya gulun ketampanan dan kecantikan itu kan sebatas kulit, di dalamnya ya tai, maaf ini. Ini renungan aja untuk menghilangkan kibir. Secantik apapun wanita, setampan apapun laki-laki, ya di dalamnya tetap tai dan kencing ya, darah, nanah. Wala haula wala quwata illa billah. Falimada yatakabbaru. Maksudnya Imam Ali begitu. Kalau sudah tahu awalnya mani, akhirnya bangkai, dalam kehidupan bawah tai gitu. Kenapa masih bisa kemasukan sifat kibir? Jadi begitu, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari dia menjadi mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi darah. Ada pembahasannya Gus Baha itu, saya dengar di salah satu rekaman juga waktu ketemu beliau di Khol Imamin dulu. Cerita juga tentang perdebatan dengan para dokter tentang hadis ini. Jadi tidak bisa diterima katanya oleh kedokteran kalau alaqatan itu diartikan darah. Ada pembahasan Gus Baha itu, beliau bilang, loh alaqatan itu yang menafsirkan darah kan itu hanya tafsiran. Kalau dalam bahasa sesuatu yang menempel gitu, itu baru bisa diterima oleh kedokteran. Ya terserahlah, memang pemahaman para dokter itu suka beda dengan pemahaman kaum santri ya. Yang dulu saya sering teringat itu Syekhul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi tentang ikhtilaf, beda pendapat antara para dokter dengan para ulama itu. Hadis yang di Bulughul Maram itu ya, sudah agak lama sih itu, zaman saya masih taklim sama Saudul Imam dulu di rumah depan sama aulad tuh kalau ngaji Ihya itu. Ntar tak inget-inget itu hadis itu tuh yang tentang ini apa, dzubab, lalat. Fi ahadi janahaihi da wa fil akhari syifa itu. Jadi lalat itu salah satu sayap ada penyakit, salah satunya lagi obat. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu di Bulughul Maram itu. Nah, pembahasan Saudul Imam begini, ditentang ini sama dokter-dokter. Nggak tahu itu yang mulia nemu dari mana itu, nggak tahu dari kitab apa dari koran apa bagaimana. Pokoknya dokter-dokter yang meneliti itu membantah ini, tidak masuk akal ini. Mana mungkin salah satu sayapnya lalat itu obat, salah satunya penyakit. Akhirnya kata Saudara Imam, ini yang saya jadikan prinsip di hati saya itu. Itu dokter-dokter, ya kurang beriman katanya, atau tidak, kalau kurang beriman atau tidak ada iman gitu. Kalau untuk kita orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, kalau hadis itu sahih, ya sudah percaya. Saya ulangi lagi ya, ini pembahasan yang mulia dulu. Kalau hadis itu sahih, ya sudah kita percaya, selesai urusan. Nggak usah diteliti-teliti lagi, apa iya, apa benar, nanti dicek. Oh, kalamnya Nabi Muhammad dicek makrum. Ini kalamnya Rasulullah Shadiqul Masduq. Mau diotak-atik. Kalau al-qail yahtamilul kidba wasidqa, itu boleh diteliti. Boleh, harus malah. Yang ngomong ini bisa jujur, bisa tidak, bisa benar, bisa tidak. Teliti. Tapi kalau al-qail, Allah Jalla Jalaluhu wahda fil Quran, Sayyidina Jibril, malaikah, ini bangsa sudah mustahilul kidbi semua ini. Allah itu kan pasti sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kan bangsa sodako ini. Galallahu udah pasti benar. Yang membawa riwayat ini Sayyidina Jibril. Pama membawa Al-Quran,
hadis qudsi, ngobrolnya malaikat Jibril dengan Nabi, ini bangsa sodik semua ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya ana ingat itu yang mulia bilang kalau hadisnya sahih itu. Boleh sih kalau diteliti sanad boleh, ini hadis maudhu apa tidak. Benar Nabi yang ngomong apa tidak, itu boleh. Tapi kalau sudah jelas sahih, waqad sahha fil hadis, apalagi rawahul Bukhari wa Muslim, ya sudah nggak usah diteliti, kita langsung beriman. Itu saya jadikan prinsip, jangan sekali-kali mempertanyakan sesuatu yang qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang qalahu Allahu azza wa jalla, ya udah pasti benar aja. Jadi begitu, thumma yakunu alaqatan. Kalau tafsiran silakan ya. Tafsiran itu boleh. Dan sering terjadi perbedaan pemahaman itu ya di penafsiran itu. Imam fulan fassara bi kadza, Imam fulan kadza, itu enggak apa-apa itu tempat kita mutolaah, boleh kita otak-atik itu. Tapi nasnya jangan berani-berani. Nas hadis sahihnya udah pasti benar. Mithla dzalika, seperti itu. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, mithla dzalik, ini 40 yom. Jadi 40 ditambah 40 ditambah 40 jumlah 120 alias 4 bulan ya. 1 bulan 30 kali 4 120. 4 bulan ya. Tsumma yursalu, kemudian diutus ilaihi kepadanya al-malaku, malaikat, fayanfukhu, maka meniupkan, fihi ar-ruh. Jadi setelah 120 hari itu baru ditiupkan ar-ruh. Nah, setelah ditiupkan ruh ya mulai hidup nih. Wa yu'maru, dan diperintahkan bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, bi kadbi rizkihi, mencatat rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyyun aw sa'id, ya Allah nasallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang syaqi atau orang sa'id. Asy-syaqi yakni naudzubillah ya, yukhtam bisu'il khatimah, sallallahu alaihi wasallam. As-sa'id yakni yukhtam bihusnil khatimah, Allahumma ij'alna minhum ya. Itu dari bayi ya, malah belum jadi bayi, masih di perut ibunya sudah ada ketentuan, fulan min ahlil jannah atau fulan min ahlin nar, fulan min ahli syaqawah atau fulan min ahli sa'adah. Syekhuna Imam Al-Hafidh Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih pernah meriwayatkan dari Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih. Jadi ceritanya itu, dzukira amam Ustadzul Imam, di depan Ustadzul Imam, wa ana hadir. Ada tamu waktu itu habaib, nyebut di depan Ustadzul Imam, depan yang mulia itu, ana di situ waktu itu. Tentang fulan. Fulan ini orang terkenal dakwahnya, al-ilm wa dakwah. Tapi alirannya aliran dalalah. Sama si tamu didoakan, Allah yahdihi ya Ustaz, gitu. Semoga Allah memberi hidayah kepada orang terkenal tadi tuh, yang ahli dakwah tapi alirannya sesat tuh. Ustadzul Imam bilang, kalamnya Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih, artinya yang mulia menentang itu. Kalamnya gini, al-hidayah laha ahl, wasyaqawah laha ahl. Jadi hidayat itu sudah ada ketentuannya,
sekelompok yang dapat hidayat. Syakawah ya begitu. Maksudnya Ustadzul Imam, kita nggak bisa apa-apa. Kalau Allah Ta'ala menghendaki si fulan syaqi atau si fulan sa'id, mau ngomong apa kita? Artinya la haula wa la quwata illa billah. Kalau yang sering Ustadzul Imam kalam itu lain lagi, bukan di majelis tadi nih, di majelis-majelis yang lain. Apa itu? Hadza kullu qada wa qadar. Busyrak minnak wa ilaik. Itu sering kalau itu. Hadza kullu qada wa qadar. Busyrak minnak wa ilaik. Jadi begitu kita mau dakwah seperti apapun, siasat seperti apapun di dalam dakwah, untuk menjadikan orang syar menjadi khair, orang syaqi menjadi sa'id, tetap tidak ada ta'thir sama sekali. Semuanya tergantung rezeki masing-masing. Allah Ta'ala waktu dia di perut ibunya mencatat dia sebagai syaqi atau sa'id. Ya Rabbana ma ma'ana amal, kusbana kullu zalal. لكن لنا فيك عمل تحيي العظام الرامة فهو الذي لا إله غيره. Demi zat yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian. Ini ahadakum di sini maksudnya ma'syar bani Adam, semua manusia ya. La ya'malu, sungguh dia beramal bi amali ahlul jannah, dengan amalan ahlul jannah. Hatta ma yakunu, sehingga tidak ada bainahu, antara itu orang, wa bainaha, dan antara jannah, illa dhira'un, kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitabu, maka mendahului dia catatan kitab, yakni kepastian takdirnya dia. Fayamalu bi amali ahlin nar, ternyata takdirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, ya pasti dia jadi ahli nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya salah satu kalian ma'syara bani Adam, la ya'malu, sungguh-sungguh beramal bi amali ahlin nar, dengan amalan ahlun nar, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada antara itu orang dan antara neraka illa dhira'un, kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, mendahului dia catatan takdirnya itu orang. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, dasar takdirnya dia ahlul jannah, di akhir umurnya dia akan beramal dengan amalan ahlul jannah. Wa yadkhuluha, Allahumma ja'alna minhum, maka dia memasuki jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.